Inilah Desa Lepangeng. Wilayahnya subur, tapi warganya jauh dari hidup makmur. Banyaknya pohon aren membuat warga banyak memproduksi gula aren. Maka tak heran, Desa Lepangeng menjadi salah satu pusat pembuatan gula aren terbesar di Sulawesi Selatan. Bahkan diekspor hingga ke Malaysia. Sekarang saya sama Ibu Dharma dan suaminya Pak Kuba akan mengambil gula aren ya? Iya. Atau sebutannya di sini apa, Bu? Balo. Setiap hari pagi dan sore, Ibu Dharma dan Pak Kuba mengambil air nira di kebun. Lokasi kebun yang cukup jauh membuat kami harus berangkat jam 6 pagi melewati jalan tanah merah. Pohon aren yang tinggi dan licin membuatnya sulit untuk dipanjat. Sudah 10 tahun Bu Dharma bekerja menyadap nira. Meski berat dan beresiko, ia menjalani pekerjaan ini demi menyokong ekonomi keluarga. Tadinya Ibu udah contohin, sekarang saya mau cobain talang alo yang artinya tangga. Susah bener. Ternyata sangat sulit untuk memanjat pohon aren. Ini udah ada tangganya. Jadi untuk penopang kaki menggunakan kulit bambu, yang mana jempol saya aja nggak muat. Tapi saya mau coba gimana sih perjuangan Ibu untuk mengambil air gula. Oke, sekarang saya cobain, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Aduh. Kayaknya saya udah gak sanggup lagi. Soalnya bener-bener jempol saya tuh udah gak bisa masuk. Dan sakit banget, apalagi buat yang tidak terbiasa, pasti kakinya mungkin bisa cedera. Dan ini apalagi pohonnya itu tinggi banget. Nira disadap setiap 12 jam sekali, pagi dan sore. Tanpa kenal takut, Bu Dharma bersiap menyadap nira. Terlebih dahulu, Bu Dharma menurunkan jerigen berisi air nira yang telah terkumpul. Tak kurang dari 7 liter air nira harus diturunkan memakai tali tambang. Kurang lebih 35 liter air nira dapat diambil setiap harinya. Setelah terkumpul, air nira langsung kami bawa ke tempat pengolahan gula aren. Air nira dimasukkan wajan besar, lalu disaring untuk dibersihkan dari kotoran. Nah ini kalau dijual memang kemana, Bu? Di pasar. Tapi tidak seanggap itu harganya tak 50.000 karena jauh sekali pergi di Tikuk. Kalau boleh tahu untuk penghasilan dari gula ini nanti jadinya berapa banyak? Kira-kira lebih 10-15 biji nanti. Berapa tuh, Bu, kalau misalnya 15 biji? Kalau 15 biji lebih 70 harganya kalau perhitungan. 70.000. Iya. Setelah mendidih dan keluar buihnya, air nira diberi sedikit minyak kelapa. Sekarang saya sama Ibu mau masukin minyak kelapa, Iya, Bu. supaya buihnya itu jadi turun dan juga jadi lebih padat si air dari arennya. Ya Bu, segimana tuh dimasukinnya? Oh, sedikit aja, Iya, segitu ya? Proses pembuatan gula aren butuh waktu lebih dari 5 jam. Lebih 5 menit sebelum dicetak, gula aren harus terus diaduk-aduk agar terkena angin dan cepat mengering. Dalam sehari, Bu Dharma bisa membuat hingga 17 balok dari 35 liter air nira yang dikumpulkannya. Setelah mengeras, gula aren lalu dibungkus dengan daun lemastang yang membuat gula aren lebih awet. Satu bungkus berisi 2 balok gula aren dan satu ikat berisi 5 bungkus gula aren. Biasanya penjualan gula aren dilakukan dengan jumlah ikat yang didapat.
Seminggu sekali warga menjual gula aren ke tempat pengepul yang terletak di Desa Compong. Nah, sekarang saya mau nyobain ke pasar sama beberapa warga yang ada di sini. Untuk menuju ke pasar kurang lebih sekitar 2 jam lamanya dengan jarak tempuh sekitar lebih dari 17 km. Banget karena saya harus membawa beban yang cukup berat ditambah licin banget, belum lagi banyak bebatuan, jadi lebih terasa pegal dibandingkan dengan membawa motor di jalan yang rata seperti pada kota-kota. Dan ini masih jauh banget karena perkiraan untuk sampai ke lokasi itu membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam ketika menggunakan motor. Nah, kayak gini nih. Ini ada bekas aliran air habis hujan. Saya hampir aja terpeleset. Kalau saya nggak bisa aware ya, nggak bisa hati-hati, mungkin saya bisa aja jatuh. Dan sayang karena saya membawa gula untuk dikirimkan ke pasar. Tak semua warga punya motor. Akibatnya, ojek motor menjadi salah satu alternatif membawa barang keluar desa. Ongkos ojek dipatok Rp5.000 per ikat gula merah. Sekarang saya sudah melewati jembatan dan di kanan kirinya tuh nggak ada penopang. Jadi harus hati-hati apalagi kalau bawaannya banyak. Jalan yang rusak ditambah jarak tempuh yang lebih dari 20 km membuat perjalanan sangat melelahkan. Akses satu-satunya jalan keluar dari Desa Lepangan yakni dengan melewati jembatan ini. Yang mana kalau dilihat jembatan ini sudah sangat rapuh, bahkan sudah berkarat. Dan bahkan ini sudah 4 kali direhab. Bayangkan bisa kalau air bah datang ataupun banjir melanda, mungkin ini bisa saja tersapu dengan adanya air sungai. Dan warga bisa saja terisolasi. Jadi perlu adanya rehabilitasi kembali. Jembatan gantung Salu Karondang dibangun tahun 2005. Jembatan ini sudah diperbaiki sebanyak 4 kali. Namun sayang, jembatan sepanjang 50 meter ini hanya bisa dilalui sepeda motor. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam, akhirnya kami sampai di tempat pengepul. Rasanya capek banget. Setelah menempuh jarak lebih dari 17 km, akhirnya sampai juga di Desa Compong, Kecamatan Pinturease. Dan kami sekarang akan menuju ke pengepul untuk menjual gula yang sudah saya bikin dengan Ibu Darma. Harga gula merah dipatok Rp55.000 per 1 ikat dengan berat kurang lebih 3 kg. Dari hasil penjualan gula aren, dalam 1 minggu rata-rata pendapatan Bu Darma kurang lebih Rp300.000. Meskipun masih jauh dari yang diharapkan, paling tidak masih ada pemasukan untuk menyokong ekonomi keluarganya.